Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar merespons baik ajakan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk membentuk koalisi permanen. Menurut Muhaimin, tujuan koalisi permanen Prabowo sangat baik agar bisa melayani rakyat dengan efektif. Bahkan jika diminta untuk mendukung Prabowo kembali di pemilihan presiden 2029, Muhaimin bilang dengan senang hati. Ya, tentu kita sudah sama-sama di dalam koalisi. Bahkan permintaan Pak Prabowo untuk koalisi permanen sangat baik. Ya, kita jalan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan untuk bangsa kita. Kita jalan aja terus. Terus ada kaitannya ini ajakan dari Prabowo gitu, dari Pak Prabowo untuk PKB agar yuk 2019 dukung lagi. Ya, dengan senang hati, Sementara itu, Saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi keputusan Partai Gerindra yang secara resmi mengumumkan Prabowo Subianto kembali dicalonkan sebagai calon presiden di 2029 dalam Kongres Luar Biasa Partai Gerindra. PDIP menghormati keputusan Partai Gerindra, tapi PDIP tidak mau terburu-buru ikut-ikutan menentukan calon presiden yang akan diusung di tahun 2029 sebab PDIP punya mekanisme sendiri untuk menentukan calon presiden. Saya kira itu hak politik di antara semuanya. Orang bisa bersepakat untuk membuat itu. Dan kami menghormati sih. Gerindra kan pede nih Pak, mengajukan Pak Prabowo menjadi capres di 2029. PDIP sikapnya gimana? Bakal mengajukan lagi ke ada nama atau bahkan kita Bapak bukan sendiri? ikut-ikutan, tapi kita menghormati sebuah proses. Kalau kita secara kelembagaan di PDI Perjuangan sudah ada mekanismenya. Jadi kita bukan yang kesusu dan ikut-ikutan. Presiden Prabowo Subianto berbicara soal pencalonan kembali dirinya oleh Partai Gerindra pada Pilpres 2029. Hal ini disampaikan Presiden saat berpidato di perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Prabowo menegaskan dirinya bersedia dicalonkan sebagai presiden lagi jika program-programnya di pemerintahan yang dipimpinnya saat ini berhasil. Memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Selain didukung Gerindra maju kembali di Pilpres 2029, muncul juga wacana dari Prabowo yang ingin membentuk koalisi permanen Kim Plus. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang turut hadir di perayaan HUT Gerindra bilang, ajakan pembentukan koalisi permanen baik, tapi harus ada batas waktunya. Ya, kita akan bawa kepada tim khusus untuk melakukan pengkajian yang terbaik. Tetapi pada dasarnya itu hal-hal yang baik gitu. Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu kan? Pasti ada batas waktu ya kan? Apakah 2 kali pemilu, 3 kali pemilu, 4 kali pemilu, 5 kali pemilu dan sebagainya ya. Satu hari sebelum puncak perayaan HUT Gerindra melalui Kongres Luar Biasa, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bilang Kongres telah menghasilkan sejumlah keputusan. Kongres meminta kepada beliau agar Partai Gerindra dalam Pilpres 2029 bersedia dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra untuk periode kedua. Terhadap hal ini, beliau menyatakan insya Allah, tapi beliau minta diberi waktu untuk menyelesaikan tugas kepresidenannya, memenuhi janjinya kepada rakyat, tapi beliau mengatakan insya Allah.
Patut ditunggu apakah koalisi permanen yang ditawarkan ke partai pendukung koalisi Kim Plus akan benar-benar bisa terwujud, mengingat pada pemilu 2029, partai politik bisa mengajukan calonnya sendiri setelah adanya putusan MK yang telah menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Partai Gerindra melalui Kongres luar biasa meminta Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden 2029. Sementara itu, Prabowo menawarkan koalisi permanen Kim Plus. Apa yang dibaca di balik permintaan Gerindra dan Prabowo? Kita perbincangkan dengan politisi Partai Gerindra, Bang Hendarsam Marantoko yang telah bergabung, dan juga ada pengamat politik Trias Politika, Mas Agung Baskoro. Selamat petang, Mas Agung, Bang Hendarsam. Selamat petang, Bang Yasin, Bang Hendarsam, pemirsa semua. Ya, saya ke Bang Hendarsam dulu nih. Ini baru awal periode pertama, tapi udah muncul nih dukungan Gerindra memilih Prabowo kembali untuk dicalonkan di Pilpres 2029. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa. Sebenarnya begini, kita melihatnya begini. Harus dipisahkan antara keinginan daripada para kader dan pengurus dan Pak Prabowo itu sendiri. Bahwa memang salah satu tujuan utama dari Partai Gerindra dari dulu cita-citanya itu menjadikan Bapak Prabowo ini sebagai presiden. Selalu slogannya dari 2014 kita tetap konsisten walaupun kalah, Prabowo presiden, Prabowo presiden, Prabowo presiden sampai dengan saat ini. Ketika akhirnya beliau menjadi presiden, ya tetap yang kita inginkan adalah 2029 Prabowo tetap presiden. Ya kan, seperti itu. Keinginan ini ya kan didasari bukan hanya sebagai faktor emosional dan faktor faktor fanatik semata. Bahwa kita bisa mengkajinya dari berbagai aspek ya. Bahwa satu ya, kita melihat Pak Prabowo adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sebagaimana yang dia sampaikan bahwa dari kecil dia tuh hanya ingin melihat Indonesia ini hebat. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia ini hebat, dan itu merupakan sumpah dia. Itu merupakan tekad dia. Ya, kita sudah sama-sama tahu lah ya background bagaimana beliau bagaimana bangsa Indonesia ini sangat inferior di luar negeri ya, di mata bangsa-bangsa lain. Ini yang ingin beliau ubah. Dan tentunya bagi kami, bagi Partai Gerindra dan para kader, itu baik dari tingkat ranting ya, tingkat DPC, tingkat DPD maupun DPP, kita melihat tidak akan terselesaikan itu dalam jangka waktu hanya 5 tahun saja. Ya, artinya butuh waktu setidaknya 2 periode untuk melihat hal tersebut. Bahkan kalau kita bicara di luar aspek Bapak Prabowo itu sendiri, bagaimana kalau kita bicara contoh makan bergizi gratis? Ini kan blueprint yang harusnya visinya kita itu menuju 2045. Artinya ya kan untuk makan bergizi gratis saja itu baru akan terasa efeknya itu mungkin setelah periode beliau selesai. Oke, jadi salah satu alasannya Bang Hendarsam adalah ingin melanjutkan semua program ya, tidak cukup 1 periode, cukup harus 2 periode begitu. Kalau ke Mas Agung sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Membacanya bagaimana? Terlalu dini atau wajar-wajar saja ini? Iya, pertama memang saya kaget Mas Yasir, karena memang saya mengira kemarin hanya sebatas ya Pak Prabowo didaulat sebagai ketum Gerindra. Tapi saya paham ada momentum politik yang bertemu dan saling berkelindan. Kenapa akhirnya setelah beliau didaulat sebagai ketum Gerindra, kemudian dicapreskan oleh Gerindra. Alasan pertamanya ada alasan historik yang bertemu, Mas Yasir. Alasan historik ini karena pasca reformasi, semua presiden dalam sistem presidensial bertaut multipartai ekstrim itu selalu diuntungkan dan kemungkinan besar terpilih kembali sangat besar. Bahkan elektabilitas di periode pertama terlampaui dengan periode kedua, baik Pak SBY kemudian Pak Jokowi. Yang kedua ada landasan secara politis, di mana kita tahu bahwa
Presiden Prabowo berhasil mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik di parlemen mencapai 80% lebih. Dan yang ketiga ada landasan di mana kita tahu ada landasan bertemu di situ landasan sosiologis. Approval rating Pak Prabowo kita potret bersama-sama termasuk dari Litbang Kompas itu di atas 80%. Dan ini yang membuat akhirnya teman-teman di internal Gerindra kemudian daulat juga setelah Ketum Gerindra kemudian menjadi Kongres untuk periode 2029. Tapi memang harus kita akui ini agak terburu-buru, terkesan tergesa-gesa karena pemerintahan baru bergulir 100 hari. Dan memang ketika kita elaborasi secara historik lagi, pernah nggak Pak Jokowi atau Pak SBY itu dideklarasikan ya pada untuk periode keduanya di 100 hari pemerintahan pertamanya? Saya kira enggak. Di periode pertama itu Pak Jokowi, Pak SBY itu penuh gonjang-ganjing. Ya, tapi kondisinya sebagaimana kemarin diafirmasi oleh Pak Jokowi bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini memang solid, kuat, bahkan di dunia katanya, ini belum saya cek benar, apakah memang dukungan sesolid itu. Oke, tahan di situ dulu Mas Agung. Terburu-buru begitu. Saya ingin minta langsung tanggapan dari Bang Hendarsam nih. Terburu-buru nih katanya nih Bang. Ya, begini. Kalau kita melihat teori dan praktek politik ya pragmatis yang ada di seluruh di Indonesia maupun di luar negeri, ada satu teori yang menyatakan jangan sampaikan ya kan secara jelas apa keinginanmu, kan gitu. Artinya ini kan merupakan sebenarnya ini Partai Gerindra dan kami dari kader-kadernya ini menjadi spotlight, menjadi sasaran tembak ke depannya di awal kan sebenarnya gitu. Dari sisi pragmatis dan dari sisi teknis bagaimana kita ke depannya. Karena orang ini sudah mulai jaga-jaga, tapi kami tidak melihatnya seperti itu. Ini bentuk ketulusan kita saja bahwa memang ya dengan di satu sisi bahwa presidential threshold ini sudah tidak ada ambang batas lagi, 0%, semua bisa maju. Dan ya kami ingin bahwa sebagai insan pejuang politik bahwa kita ini nggak ada nggak ada yang kita tutup-tutupi. Kita benar-benar pengen kesatria. Kalau memang kami ingin Bapak Prabowo maju 2029, kami katakan dari sekarang, nggak ada yang kami sembunyi-sembunyikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan, begitu ya, Bang Hendarsam? Karena apa, ya kan? Kalau ngomong A ternyata B dan itu bukan tipikal Gerindra dan itu bukan tipikal Pak Prabowo. Oke, ya kan? Ini juga ingin saya sampaikan nih Bang Hendarsam. Ini terkait dengan tadi yang sempat Anda sampaikan bahwa terkait dengan syarat pencalonan presidensial threshold yang menjadi 0%. Ini juga sempat disampaikan atau sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono, yang ternyata sudah membantah bahwa koalisi permanen ini muncul karena didorong adanya putusan MK yang telah menghapus ambang batas tersebut. Kita dengarkan bersama dulu ya pernyataannya berikut ini. Menjaga soliditas setelah putusan MK membatalkan presidensial threshold, Mas Sugi? Terlalu jauh kalau tadi saya sampaikan ya. Saya bilang bahwa persatuan itu penting, kesejukan itu penting, kerukunan itu penting. Nah, tapi kan ide itu keluar setelah KLB Gerindra meminta Pak Prabowo untuk maju lagi di 2029 ya. Itu arahnya juga untuk koalisi permanen untuk juga mendapatkan dukungan di 2029 atau gimana? Yang pasti itu, kita ingin menjaga kerukunan dan persatuan. Tidak disebut sama sekali ada urusan threshold itu nggak disebut. Mas Agung, bantah ini karena tadi sudah dibantah bahwa ini tidak ada kaitannya dengan syarat pencalonan, berarti tidak ada partai yang disandra begitu dalam tanda kutip. Tapi kalau dari hemat Anda, betul demikian? Saya kira situasi atau ekosistem politik yang menempatkan presidential threshold dihapus itu sedikit banyak menjadi faktor eksternal yang akhirnya membuat momentum politik tadi mengemuka. Saya kira agak susah membantah itu karena kondisinya sekarang semuanya sangat kompetitif semacam itu. Jadi kalau misalkan hari ini kemudian Gerindra menawarkan Pak Prabowo, saya melihat bahwa ini ada teman kita di depan rumah sudah siap untuk berangkat lagi ya.
agaknya sangat susah untuk menolak tawaran ini ketika tiga momen politik, historik, dan sosiologis itu mengemuka, Mas Yasir. Sehingga memang nggak mau partai-partai yang ada sekarang sedikit banyak tersandera, ya, kecuali memang ada tsunami politik atau gempa tektonik politik skala Richter besar yang membuat ya situasi politik ini berubah lagi, kemudian kembali ke titik nol, dan ya dinamika elektoral yang akan muncul menjelang 2029 nanti akan membuat semuanya akan ya punya kesempatan untuk maju. Tapi dengan kondisi sekarang, ya tsunami politik nggak ada, gempa tektonik juga, semuanya terkondisikan, terkonsolidasikan. Kecil kemungkinan ada nama lain yang mengemuka selain Pak Prabowo di Kim Plus. Ya, jadi perdebatan di Kim Plus ini nanti perdebatan siapa cawapresnya. Ya, bukan capresnya. Tapi kalau di luar Kim, akan di PDIP atau nanti Anies mau maju lagi, di sana bahasanya capres, ya. Oke, berarti sudah fokusnya adalah siapa calon wapresnya, begitu ya? Itu yang Anda baca ya? Bahkan tarikan-tarikannya di situ. Oke, betul demikian, Bang Hendarsam. Ini yang tengah dijadikan strategi di Gerindra dan juga Kim Plus. Ya, kita gini, saya balik lagi ke tadi bahwa Partai Gerindra itu partai yang kita berusaha jujur dan tulus ya dalam setiap komunikasi politik kita juga. Coba kalau kita pakai logika, ya, kalau kita pengen melakukan konsolidasi dan membuat koalisi permanen, kenapa harus kita umumkan gitu loh? Kenapa kita bisa diam-diam aja di belakang? Kita bisa buat perjanjian sendiri di belakang tanpa harus kita umumkan, gitu loh. Artinya apa? Kita pengen bahwa masyarakat itu tahu bahwa ya politik itu tidak setriki itu juga. Jadi Pak Prabowo ini memberikan nafas baru bahwa sebagai seorang kesatria dan pejuang politik, ya ketika memang para kader kami ya, para kader-kadernya ini memang dididik untuk sebagai pejuang politik dan menyampaikan apa adanya ya dengan bahasa yang baik, ya itu yang kita sampaikan. Nah sebenarnya itu kan kalau dari sisi yang lain mungkin Mas Agung bisa juga menyampaikan sedikit banyak pasti akan mungkin lebih banyak merugikan Partai Gerindra, ya karena ini akan menjadi sasaran dan akan banyak partai yang mulai berhitung, mulai mensiasati, tapi kita tidak melihat ke arah situ. Oke, akan banyak partai yang juga sudah mulai menghitung begitu. Mas Agung sendiri melihat kalau kita lihat kan sekarang tadi seperti ada beberapa nama yang nantinya mungkin 2029 masih lama begitu. Tapi kan ada beberapa nama seperti yang sekarang ada wapresnya Gibran. Anda membacanya bagaimana? Iya, ini tantangan. Ya itu kan nanti ke siapa ini? Ke saya atau ke Mas Agung? Oh Mas Agung, sorry. Ya, ini tantangan sendiri secara elektoral ke Mas Gibran, Mas Yasir ya. Apakah memang akan dilirik kembali menjadi cawapresnya Pak Prabowo di tengah ya gemuknya koalisi Indonesia Maju Plus ini, dan banyak ketum-ketum di dalamnya itu punya ya dalam tanda petik elektabilitas, isi tas, dan peluang-peluang elektoral lain yang itu bisa beradu dengan Mas Gibran. Kalau misalkan performa Mas Gibran dalam artian secara politik belum menemukan partai, yang kedua secara publik, kerja-kerja publiknya biasa saja, untuk membackup Pak Prabowo nggak maksimal. Tapi di luar itu semua saya mengafirmasi apa yang menjadi statement Bang Hendarsam ya. Ketika Pak Prabowo mendeklarasikan lebih awal oleh Gerindra, maka sebenarnya elemen of surprise atau wow factor yang dimiliki Gerindra untuk maju di Pilpres nanti semakin minimalis ya. Dan yang kedua, lawan-lawan yang menjadi teman bertanding di Pilpres nanti akan sangat tahu kekurangan keterbatasan Pak Prabowo. Ini satu hal yang perlu diantisipasi, yang perlu dimitigasi dari sekarang, supaya apa? Mau nggak mau pilihan bagi Pak Prabowo dan Kabinet Merah Putih bekerja habis-habisan. Kalau tidak, di tengah dinamika kebijakan yang kemarin viral berulang kali, ini bisa menjadi amunisi, peluru yang bisa menghantam kapapun, merubuhkan ya fondasi bangunan elektoral Pak Prabowo sebagai presiden maupun kandidat presiden di 2029. Baik, ini yang kita nantikan bersama ke depannya ya Mas Agung. Lagi-lagi kalau kita lihat politik ini dinamis, jadi seperti apa ke depan nanti yang kita simak bersama. Terima kasih politisi Gerindra Bang Hendarsam Marantoko dan juga Mas Agung Baskoro, pengamat politik Trias Politika, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.